Saudara-saudaraku, karena hari ini masih tanggal 9 Januari, kami tetap menyapa saudara-saudara dengan selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan menghendaki agar kita menjalani tahun 2022 ini berbekalkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menjadi bekal utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati saudara-saudara semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakannya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian bunyinya. Apa artinya Bapak Pendeta membenamkan diri kepada panggilan yang di dalam bahasa Batak dikatakan membenamkan diri terhadap tohonan? Itu pertanyaan dari seorang peserta pembinaan Situa di satu saat, karena diminta saya yang melakukan pembinaan itu. Dan dia katakan lagi, yang selama ini Bapak Pendeta yang saya tahu selalu diajarkan kepada kami supaya melakukan tugas pelayanan itu
supaya melakukan tohonan itu dengan segenap hati. Tetapi baru ini saya dengarkan membenamkan diri terhadap panggilan itu, terhadap tohonan itu. Apa artinya? Saya katakan sangat sederhana. Membenamkan diri terhadap panggilan itu, terhadap tohonan itu adalah agar dalam seluruh hidup kita nyata panggilan kita, nyata tohonan kita. Jangan hanya pada waktu kita liturgis atau agendaris. Jangan hanya pada waktu kita mengumpulkan persembahan. Jangan hanya pada waktu kita datang ke gereja atau pekerjaan-pekerjaan formal lain sesuai dengan tohonan kita. Jangan. Tetapi membenamkan diri terhadap panggilan itu. Kalau dalam seluruh kehidupan kita itu nyata panggilan kita. Bagaimana kita terhadap suami atau terhadap istri? Bagaimana kita terhadap anak-anak kita? Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Bagaimana kita berbicara? Semua dalam kehidupan seperti itu harus nyata panggilan kita, tohonan kita. Dan semua orang percaya adalah orang yang terpanggil, yang harus mampu membenamkan diri terhadap panggilannya. Dan di dalam firman ini kita dipanggil untuk senantiasa membenamkan diri kepada Yesus Kristus. Membenamkan diri kepada Yesus Kristus itu pertama harus menggunakan seluruh hidup kita menjadi kesaksian akan Yesus. Seluruh hidup kita. Kesaksian akan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, dengan berlomba-lomba kita membuat renungan, bukan. Tapi seperti yang saya katakan, membenamkan diri terhadap panggilan, terhadap tohonan, membenamkan diri kepada Yesus Kristus, bahwa dalam seluruh kehidupan kita harus nyata Yesus di dalam hidup kita, di dalam kesaksian kita. Karena kita harus mencapai apa yang dikatakan dalam Galatia 2:20. Walaupun aku hidup di dalam daging, tetapi bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes Pembaptis diakui oleh bangsa Israel sebagai nabi besar, dan dia memang nabi besar. Terutama pada saat itu bangsa Israel selalu mengharap datangnya Mesias, yang di dalam perjanjian baru dikatakan Kristus. Karena pengharapan mereka, Kristus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan akan membangun kerajaan Israel Raya. Dan mereka lihat di dalam diri Yohanes Pembaptis itu bisa terwujud, sehingga mereka mengharap Yohanes Pembaptis lah Kristus itu. Dan sekiranya Yohanes Pembaptis menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan diri sebagai Kristus, semua orang akan percaya. Tapi Yohanes Pembaptis tidak mau. Sebagai nabi besar, dia justru seluruh kehidupannya harus menjadi kesaksian akan Yesus. Dia tidak mau menggunakan kesempatan itu. Dia tidak mau menggunakan keadaan itu untuk dirinya, tapi menjadi kesaksian kepada Yesus Kristus.
Dan inilah yang sering terjadi kegagalan dalam kehidupan orang percaya sampai saat ini. Kita kaya, itu kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita, untuk melakukan sesuka-suka kita. Kita menjadi pejabat, itu kita lakukan untuk melakukan semua kehendak kita. Ilmu yang kita miliki menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan semua yang kita kehendaki, melakukan hoax, menyusahkan orang, untuk membesar-besarkan diri kita. Tapi orang percaya yang membenamkan diri kepada Yesus Kristus tidak akan seperti itu. Apapun yang ada di dalam hidupnya, seperti Yohanes Pembaptis itu, kesempatan untuk menyatakan diri sebagai orang besar, sebagai Kristus, dia tidak mau. Semua hidup kita ini, yang kita miliki ini sebagai orang percaya, hendaknya menjadi kesaksian akan Yesus itu. Dan kalau kita ikuti kesaksian Yohanes Pembaptis, kita melihat suatu kesaksian yang dengan penuh ketulusan, yang benar-benar hendak membawa semua orang kepada Yesus Kristus. Dia katakan, bukan aku Kristus, tetapi yang datang setelah aku, yang jauh lebih berkuasa dari aku. Bahkan dikatakan di dalam firman ini, Yohanes Pembaptis langsung mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada waktu itu adalah hal yang biasa. Satu rumah tangga mempunyai hamba, bahkan budak. Dan kalau mereka kembali dari perjalanan, hamba itulah, budak itulah yang membuka tali kasutnya dan membuka kasutnya dan menyimpannya. Demikian juga kalau dia punya tamu, hambanya itu, budaknya itu, yang melayani itu, membuka tali kasutnya dan membuka kasutnya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Menjadi hamba Yesus aku tidak layak. Menjadi budak Yesus aku tidak layak. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, dia belum begitu besar, sudah menganggap bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya, menganggap dirinya lebih besar dari Yesus. Kalau ada yang dilakukan di tengah-tengah gereja, menganggap dialah yang layak, dia yang layak dipuji, dibesarkan. Semua dalam hidup kita. Tetapi Yohanes Pembaptis, nabi besar itu, mengatakan jadi budak Yesus saja dia tidak layak. Padahal Yesus mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Ingat, jangan andalkan kekayaanmu, pendidikanmu, kuasamu. Tetap ingat, menjadi budak Yesus juga sebenarnya tidak layak. Tetapi jauh lebih dari situ diangkat kita.
Dan dikatakan jauh lebih berkuasa dari saya, dia akan membaptiskan Roh Kudus. Ini dikuatkan oleh pernyataan Allah di dalam ayat 21-22. Terbuka langit, maka Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun kepada Yesus. Ingat, bukan burung merpati Roh Kudus itu, tapi turun dalam rupa. Karena Roh Kudus itu bisa datang dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dia membaptiskan Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus itu sangat kita butuhkan, karena Roh Kudus itu akan memberi dinamis, kekuatan, eksusia, dan kuasa kepada kita. Memberi kekuatan kepada kita percaya kepada Yesus Kristus. Memberi kekuatan bagi kita dengan memberi karunia roh, buah roh, menjadikan kita menjadi baik Roh Kudus. Ingat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu begitu sulit menerima kematian Yesus dan begitu sulit menerima kebangkitannya. Bahkan Yesus sudah datang menjumpai mereka, mereka tetap sulit. Tetapi setelah Roh Kudus datang, mereka benar-benar menerima Yesus. Hidup mereka menjadi kesaksian akan Yesus. Sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk mengaku Yesus dan membuat dirinya menjadi kesaksian bagi Yesus. Mereka mampu membenamkan diri kepada Yesus. Memang bagaimanapun kita katakan kepada orang yang tidak percaya, dia tidak akan mungkin mengaku Yesus. Tapi kita harus terus, karena bila firman Tuhan tidak kedengaran di sana, Roh Kudus tidak akan bekerja. Di dalam kesaksian kita akan firman Tuhan itu, di sana firman Tuhan terdengar, maka Roh Kudus akan bekerja. Oleh sebab itu jangan andalkan dirimu, karena hanya Roh Kudus yang mampu melakukan itu. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita hidup sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian dia katakan, dia akan membaptiskan dengan api. Itu mau membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah mengatakan yang jauh lebih berkuasa dari saya. Saya membaptis dengan air, tapi dia membaptis dengan api. Kita tahu bahwa air itu adalah simbol pembersihan. Itu sebabnya dikatakan baptizo, membaptis, memandikan, membersihkan. Tetapi Yesus Kristus dikatakan membaptis dengan api. Memang air bisa membersihkan banyak hal, tetapi banyak yang tidak bisa dibersihkan. Air harus dibersihkan dengan api. Karat itu tidak bisa dibersihkan oleh air, tapi bisa dibersihkan oleh api. Itulah yang dimaksud. Hanya Yesus Kristus di dalam kuasanya yang bisa membersihkan diri kita dari kuasa iblis, dari semua dosa, dari semua sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Dan itu hanya mungkin apabila kita mau membenamkan diri kepada Yesus itu. Dan kedua dikatakan di dalam firman ini, membenamkan diri kepada Yesus Kristus harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus.
Saudara-saudaraku, berulang-ulang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus menyebut orang percaya itu saudaranya. Di dalam bahasa Batak yang paling jelas, aka anggitku, ibotku. Untuk menyatakan bahwa di dalam Yesus Kristus itu kita telah menjadi keluarga Allah. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 2 ayat 11, Matius 12 ayat 46 sampai 50, Yohanes 20 ayat 17 hingga Matius 25 ayat 40. Kita menjadi saudara Yesus. Tidak dikatakan hanya sebagai murid Yesus, tapi sebagai saudaranya. Akanggina, akaibotona. Adalah karena kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Untuk itulah maka dikatakan dalam firman ini, Yesus mau dibaptis bersama dengan orang banyak itu. Dia mau. Dia tidak meminta waktu khusus kepada Yohanes Pembaptis atau secara tertutup, tidak. Pada saat orang banyak itu datang, dia datang. Karena dengan kerelaannya dia mau mempersamakan diri dengan orang banyak itu. Supaya nyata bahwa dia memang dengan segenap kekuatan dan kasihnya mau menjadikan manusia itu, orang banyak itu, menjadi saudaranya. Walaupun juga sekaligus itu mau menyatakan supaya orang mengetahui bahwa dia memang menjadi manusia yang sesungguhnya, maka semua yang harus dilakukan kepada manusia dilakukan kepada dia, walaupun dia tidak perlu bertobat, tidak perlu diampuni dosanya karena tidak ada dosanya, tapi dia mau melakukannya hanya untuk menyatakan diri dia manusia yang sesungguhnya. Dia datang menjadi manusia yang sesungguhnya dan mau mempersamakan diri dengan manusia itu. Pada waktu itulah datang pernyataan dari Allah. Langsung pernyataan dari Allah dari sorga. Dalam firman ini dikatakan, bisa kita bandingkan dengan Injil yang lain. Tapi dalam firman ini dikatakan Allah menyatakan seperti ini. Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkaulah anakku yang kukasihi. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Tetapi kenapa Allah menyatakan pernyataan itu? Supaya semua manusia, supaya dunia tahu. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dan dialah yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Allah akan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar semua orang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Supaya semua tahu, bukan hanya karena kesaksian dari Yohanes Pembaptis, tapi kesaksian dari Allah sendiri bahwa Yesus itulah Kristus, dialah juru selamat dan tidak ada yang lain. Dan di dalam Yesus Kristus semua orang percaya menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus dan hanya di dalam Dia. Oleh sebab itu apapun dikatakan orang yang tidak percaya nggak perlu terganggu. Memang selalu begitu ucapan mereka. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat 17 di sini. Dikatakan alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Dia akan membersihkan
Orang yang mau percaya kepada dia dan mengumpulkan ke rumah Bapa, menjadi keluarga Bapa, menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Pernyataan itu bukan untuk Yesus, tapi untuk semua dunia ini. Dan di dalam Yesus Kristus itulah Allah berkenan kepada kita. Kalau kita baca Roma 3:23-24 seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi seorang manusia pun di dalam dosa yang kepadanya Allah berkenan. Tidak ada lagi. Tetapi dikatakan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus dibenarkan. Allah jadi berkenan kepada manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus itu. Yang sebenarnya di dalam dosa, kalau kita katakan dalam bahasa dunia ini, Tuhan sudah merasa jijik melihat manusia itu. Tetapi jadi manusia yang diperkenan di dalam Yesus Kristus, yang dibenarkan dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa, kita bukan hanya diangkat menjadi anaknya yang diperkenannya, tetapi di dalam Yesus Kristus kita diangkat menjadi istrinya. Di dalam Hosea 2:18-19 dikatakan, aku akan menjadikan kau istriku. Itu di dalam Yesus dilakukan dengan kasih karunia yang cuma-cuma dalam penebusan Yesus Kristus. Untuk itulah firman ini memanggil kita menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Anak yang senantiasa taat kepada Tuhan itu. Kita tahu saudara-saudaraku, terutama oleh ibu-ibu bisa merasakan itu. Ibu-ibu bisa bertahan kalau disakiti oleh suaminya, kalau disakiti oleh siapapun, tetapi sangat sulit bertahan, langsung jatuh kalau dia disakiti oleh anaknya. Kalau anaknya tidak taat, bahkan durhaka kepada dia. Tapi ingat saudara-saudaraku, begitu luar biasa tindakan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi anaknya. Tetapi betapa banyak anak-anak Tuhan yang menyebut diri orang percaya menjadi anak-anak yang durhaka. Betapa sakit perasaan Tuhan. Seperti di negara-negara lain, banyak yang mengaku orang Kristen, beragama Kristen, tapi sudah melupakan Tuhan. Sudah meninggalkan Tuhan, nggak pernah lagi beribadah, nggak pernah berdoa. Sudah menjadi anak-anak durhaka. Pantas begitu murka Allah kepada dunia ini dengan mendatangkan badai COVID yang melanda seluruh dunia. Tuhan menghendaki jangan ikut kita. Jangan ikut saudara, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai anak-anak kami, pemuda-pemudi.
menjadi anak durhaka di hadapan Tuhan. Di tahun 2022 ini. Untuk itulah kita diminta menjadi istri yang setia. Karena di dalam Yesus kita justru diangkat, dijadikan istri Allah. Saudara-saudaraku, betapa hancurnya hati seorang istri kalau suaminya tidak setia. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah seperti itu. Dia adalah Allah yang tetap setia, yang bagaikan suami yang tidak pernah mau mengkhianati istrinya. Dan sebaliknya, betapa hancurnya hati seorang suami yang setia terhadap rumah tangganya, yang setia terhadap istrinya, kalau dia dikhianati istrinya. Hancur. Demikianlah perasaan Tuhan itu. Makanya kita diingatkan. Itu yang kita angkat menjadi apa yang dikatakan Tuhan tentang hukum yang ke-10 itu. Aku adalah Allah yang maha kuasa, yang cemburu. Allah kita itu cemburu kalau kita tidak menjadi istri yang setia bagi Dia. Dan itu yang melanda seluruh kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita membangun diri kita menjadi anak yang taat, menjadi istri yang setia. Saudara-saudaraku, kita gembira karena kita bisa memasuki tahun 2022 ini. Kita melewati banyak tantangan dan banyak bencana. Bencana alam, gempa, banjir, dan yang lain-lain. Terutama kita bisa melewati 2021 dan masuk 2022. Walaupun kita diterpa oleh badai COVID-19. Kenapa kita bisa? Banyak yang korban. Apakah kita tidak bisa melihat itu benar-benar hanya kasih Tuhan? Kasih Tuhan melihat kita anak-anaknya, melihat kita istrinya. Dan ingat, kalaupun mereda COVID-19 itu, terutama di negara kita ini, di tengah-tengah bangsa kita ini, jangan sampai ada yang mengklaim itu karena dirinya, karena usahanya. Jangan sampai varian Omikron ini lagi menerpa kita. Itu karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan diberikan Tuhan kepada kita tahun 2022 ini. Jangan sampai kesempatan itu berlalu. Karena dikatakan di dalam firman ini, di dalam ayat 17, dikatakan, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadilah anak dan istri Tuhan yang taat dan setia. Jangan mau menjadi debu jerami. Pergunakan kesempatan untuk hidup dalam ketaatan sebagai anak Tuhan. Untuk hidup dalam kesetiaan sebagai istri Allah. Benamkan dirimu kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang memanggil kami dengan sesungguhnya membenamkan diri kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, supaya kami menjadi istri yang setia,
Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus, supaya jangan ada di antara kami yang hanya dibujerami, yang akan menerima hukuman darimu. Tetapi kami semua anak-anak yang taat, istri yang setia, yang membenamkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihani kami Bapa. Amin.